Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about narrative text. Anyway, do you like reading or watching story? Such as Sangkuriang, The Ant and the Grasshopper, or some fairy stories like Cinderella, Rapunzel, Sleeping Beauty, or Beauty and the Beast? The stories have interesting plot and amazing characters, right? Or do you like listening storytelling? Nah, kalau kalian suka membaca cerita-cerita imajinatif, menonton film-film Disney, film-film yang bernuansa peri, atau mendengarkan seseorang yang membawakan storytelling, berarti kalian sedang belajar narrative text. Okay, do you know what narrative text is? Coba, apa sih teks naratif itu? Yuk kita bahas sama-sama. Narrative text is a text which tells about an imaginative story. Teks naratif ini adalah teks yang menceritakan tentang sebuah cerita imajinasi. Next, the social function of narrative text is to amuse or entertain the reader. Fungsi sosial dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca. Then, let's continue to generic structure of narrative text. Nah, teks naratif ini memiliki struktur. Yang pertama adalah orientation. It is about the opening paragraph, where the characters of the story are introduced. Ini adalah bagian paragraf pembuka, di mana karakter dalam ceritanya diperkenalkan. Kemudian bagian yang kedua kita punya complication. Complication ini adalah where the problems in the story developed. Di bagian ini, di mana permasalahan mulai muncul dalam cerita. Kemudian, bagian yang ketiga adalah resolution, where the problems in the story is solved. Permasalahan menemukan titik temu penyelesaian. And the last is coda. Coda ini adalah lesson or more value from the story. Pesan moral dari cerita yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, itu dia yang termasuk ke dalam kategori generic structure atau struktur dari teks naratif. Berikutnya, kita pahami tentang jenis-jenis teks naratif. Teks naratif ini banyak sekali jenisnya. Yang pertama adalah legend. Are you familiar with legend? Legend ini adalah legenda dalam bahasa Indonesia. Legend ini adalah stories based on fact but with exaggeration about the hero. The hero ya. Legenda ini adalah cerita berdasarkan fakta dengan penyampaian yang berlebihan tentang pahlawan. It can be about how something or some places happened. Nah, ini juga bisa bercerita tentang bagaimana sesuatu ada suatu tempat ini terjadi. Contohnya adalah The Legend of Tangkuban Perahu. Nah, legenda Tangkuban Perahu atau yang kita kenal dengan Sangkuriang. Kemudian The Legend of Toba Lake. Legenda Danau Toba atau Malin Kundang bisa juga ya. Dan legenda Batu Menangis. Nah, itu untuk legenda. Next, jenis yang kedua kita punya fable. Fable ini adalah stories that teach a lesson often using animal characters or animal which acts like human. Nah, cerita ini mengajarkan pelajaran sesekali menggunakan karakter hewan atau binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Contohnya adalah Mouse, Deer, and Crocodile. Kancil dan buaya, The Ant and the Grasshopper, semut dan belalang. Jadi dalam cerita fable ini, hewan-hewannya itu diceritakan bisa bertingkah laku seperti manusia, bisa berbicara, bisa menulis, bisa berjalan, melakukan kehidupan selayaknya manusia dan sebagainya. Oke, contoh yang ketiga adalah kita punya fairy tale. A story which contains magic. Sebuah cerita yang mengandung keajaiban. Seperti peri, makhluk magis, naga, penyihir, putri, raksasa, dan sebagainya. Contohnya adalah Thumbelina, Cinderella, Rapunzel, Hansel and Gretel, Frog Prince, Jack and the Beanstalk, Snow White, Beauty and the Beast. Nah, itu contoh-contoh dari fairy tale, cerita peri yang biasanya banyak sekali ditampilkan di televisi-televisi. Oke, berikutnya jenis dari naratif yang keempat adalah kita punya folklore atau folktale. Ini termasuk ke dalam kategori cerita rakyat.
Folklore ini adalah traditions, custom, and stories passed down with a culture. Ini adalah tradisi, adat istiadat, dan cerita yang diturunkan dalam suatu budaya. Contohnya adalah ande-ande lumut. Oke, contoh berikutnya adalah kita punya myth atau mitos dalam bahasa Indonesianya. Nah, are you familiar with myth atau mitos? Myths are stories that are based on tradition. Jadi mitos ini juga sama-sama cerita yang bentuknya berasal dari tradisi. Myths are sacred tales that explain word and man's experience. Mitos ini adalah termasuk ke dalam kategori kisah suci yang menjelaskan dunia dan pengalaman manusia. Oke, berikutnya kita lihat contohnya ada Egyptian methodology. Nah, metodologi Egypt ya, contohnya adalah Dewara gitu ya. Kemudian ada Greek methodology atau Poseidon. Kemudian Japanese methodology, Izanagi dan Izanami. Kemudian kalau dari kita yang terkenal ada Ajisaka dan Dewata Cengkar. Oke, itulah tadi yang termasuk ke dalam contoh-contoh jenis teks naratif yang terkenal di sekitar kita. Oke, berikutnya kita akan lihat nih sekarang contoh dari teks naratif. Jenis teks naratif yang kita bahas kali ini adalah tentang legenda. Nah, jadi kita fokus ke teks naratif legenda. Kita punya di sini contohnya adalah The Legend of Prambanan Temple. Legenda terjadinya Candi Prambanan. Oke, have you ever heard about this story? Nah, atau mungkin ada yang pernah mengunjungi Candi Prambanan? Nah, bagi yang sudah pernah mengunjungi Candi Prambanan tapi belum tahu tentang ceritanya, yuk kita dengarkan ceritanya. Oke, seperti yang sudah dibahas di sebelumnya bahwa di teks naratif ini kita punya 4 struktur. Yang pertama adalah orientation. Orientation ini adalah paragraf pembuka. Nah, kita lihat contohnya. Once there was a beautiful Japanese princess whose name was Roro Jongrang. Alkisah ada sebuah putri Jawa yang cantik bernama Roro Jongrang. Roro Jongrang, whose beauty was very famous in the land, was the daughter of Prabu Baka, an evil king. Nah, Roro Jongrang ini adalah seseorang yang sangat terkenal kecantikannya di negeri itu. Dia adalah putri dari Prabu Baka, seorang raja yang jahat. Nah, itu tuh bagian yang pertama, bagian pembuka orientation. Dia memperkenalkan tokoh yang termasuk dalam cerita tersebut. Oke, next, berikutnya kita masuk ke paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua ini adalah complication. Di bagian complication ini adalah the problem rises. Mulailah muncul permasalahan. Complication ini it can be more than one paragraph. Jadi bisa lebih dari 1 paragraf. One day, a handsome young man with supernatural power named Bandung Bondowoso defeated and killed Prabu Baka. Suatu hari, seorang pemuda tampan dengan kekuatan supranatural bernama Bandung Bondowoso ini mengalahkan dan membunuh Prabu Baka. On seeing Princess Roro Jongrang's beauty, Bandung Bondowoso fell in love with her and wanted to marry her. Melihat kecantikan putri Roro Jongrang ini, Bandung Bondowoso jatuh cinta dan ingin menikahinya. Meanwhile, Princess Roro Jongrang felt sad due to her dead father. Sementara itu, putri Roro Jongrang merasa sedih atas kematian ayahnya. She did not want to marry Bandung because he had killed her father. Nah, di sini putrinya tidak mau menikah dengan Bandung karena telah membunuh ayahnya. But she was also afraid of Bandung, tetapi dia juga takut terhadap Bandung. So, to refuse politely, she made a condition. Nah, kemudian untuk menolak dengan sopan, akhirnya dia membuat syarat. I will marry you, but you have to build 1,000 temples in one night as a wedding gift, requested Roro Jongrang. Aku akan menikahimu, tetapi kamu harus membangun 1.000 candi dalam 1 malam sebagai hadiah pernikahan. Nah, itu pinta dari Roro Jongrang. Bandung Bondowoso agreed with the condition. Nah, kemudian Bandung Bondowoso ini setuju dengan syarat tersebut. Helped by the spirit of the monks, Bandung Bondowoso started building the temples. Nah, akhirnya dibantu oleh para setan-setan gitu kan ya, jin-jin. Bandung Bondowoso ini mulai membangun candi. Approaching midnight,
The work would nearly be done. Roro Jongrang knew and thought, "What shall I do? Bandung Bondowoso is smarter than I thought. I would lose against Bandung." Kemudian ketika mendekati tengah malam, pekerjaan hampir selesai, Roro Jongrang tahu dan berpikir, apa yang harus saya lakukan? Bandung Bondowoso ini ternyata lebih pintar dari yang saya kira. Saya akan kalah melawan Bandung. Suddenly she got an idea. Nah, kemudian tiba-tiba dia mendapat ide. She woke up all the women in the palace and ordered them to make the noisy sounds of rinsing rice so that the roaster thought that it had already been done. Kemudian akhirnya dia membangunkan semua wanita di istana dan memerintahkan mereka untuk membuat suara berisik dari penggilingan padi sehingga ayam jantan mengira bahwa itu sudah fajar. Akhirnya Bandung Bondowoso got frustrated because he failed completing the 1000th temple. Nah, Bandung Bondowoso ini kemudian sempat merasa frustasi, gitu kan ya, karena gagal menyelesaikan satu candi, yaitu candi yang ke-1000. The princess has deceived me. Sang putri telah menipuku. Following his anger, he cursed Roro Jongrang. Nah, setelah kemarahannya, dia akhirnya mengutuk Roro Jongrang. You have been cheated. Now the 1000th temple is you. Kamu telah tertipu. Sekarang aku akan membuatmu menjadi candi yang ke-1000. Nah, itu dia yang termasuk ke dalam bagian complication. Kemudian kita lihat ke bagian resolution. Di bagian resolution ini mulai menemukan titik penyelesaian. At once, the princess turned into a statue. Akhirnya, seketika putrinya berubah menjadi patung. Knowing this, Bandung Bondowoso regretted and he went away into a farmland. Mengetahui hal ini, tetapi Bandung Bondowoso akhirnya menyesal dan pergi ke sebuah tanah pertanian. From then, people called the temple Prambanan Temple and the princess statue Roro Jongrang statue. Nah, kemudian sejak saat itu, orang-orang menyebut bahwa candi tersebut sebagai candi Prambanan dan patung tersebut adalah sebagai patung Roro Jongrang. Nah, itu dia untuk bagian resolutionnya. Okay everyone, that's all our material today about narrative text. I hope that this video will help you to understand the material easily. Thank you very much for watching. Don't forget to share, like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye bye.